Halo everyone, selamat datang kembali di channel Azizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa surat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan sawari Azizwak, link ada di deskripsi. Di konten kali ini kita akan bahas anime yang tayang pada 2022 lalu, yaitu Bocchi the Rock. Jujur aja guys, awalnya aku cukup pesimis dengan anime ini, karena sebelumnya sudah terlanjur rada kecewa dengan anime dengan tema serupa yang ceritanya tentang band dan musik. Ya kalian tau lah anime Legend itu. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Goto Hitori, MC kita, seorang gadis SMA yang kesulitan berinteraksi sejak kecil. Waktu SMP, ia menonton wawancara gitaris terkenal yang mengaku memiliki masalah yang sama dengan Hitori, yaitu komunikasi. Terinspirasi dari itu, Hitori berniat belajar bermain gitar agar bisa membentuk bandnya sendiri. Namun naas, usahanya belajar setiap hari selama 6 jam tidak membuat keinginannya terwujud. Hitori yang kini masuk SMA, walaupun sudah memiliki 30.000 subscriber dengan nama panggung Guitar Hero, Hitori masih kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Hingga suatu saat, ketika sedang meratapi kehidupannya yang menyedihkan di taman, Hitori disamperin Nijika yang sedang membutuhkan gitaris dadakan, karena gitaris bandnya mendadak pergi meninggalkan band yang mau konser. Walaupun hanya bermain instrumen dan cukup kacau, kemampuan Hitori cukup diakui Nijika dan Ryo, yang membuat Hitori diajak bergabung ke band mereka sebagai gitaris band. Band mereka bernama Kesoku Band. Karena malu disebut namanya ketika perkenalan band, Nijika memberi nama panggung pada Hitori, yaitu Bocchi. Dari sini kita panggil aja Bocchi ya guys. Untuk terus mengembangkan kemampuan band mereka, Nijika meminta Bocchi untuk belajar gitar dengan menonton Guitar Hero sebagai referensinya, yang padahal itu adalah Bocchi sendiri. Pelan tapi pasti, impian Bocchi untuk merubah hidupnya pun dimulai. Apakah bergabung dengan Kesoku Band dapat membuat Bocchi bisa berubah menjadi lebih baik, terutama soal komunikasi? Bagaimana Bocchi dapat membuat bandnya menjadi terkenal seperti yang ia impikan? Kenapa Bocchi merahasiakan identitasnya sebagai Guitar Hero? Siapa gitaris band yang pergi meninggalkan band dan kenapa sekrusial itu? Apakah anime ini cukup rekomend untuk ditonton? Ya, sangat. Anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian, terutama yang menginginkan anime dengan tema cerita musik dan band. Selain mengangkat isu orang introvert, banyak hal yang ditawarkan anime ini yang cukup memenuhi ekspektasiku sebagai penonton. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama alur ceritanya yang nggak kemana-mana, fokus dengan masalah komunikasi atau overthinking Bocchi, dan konsisten dengan pembentukan relasi antar karakter Kesoku Band. Yang kedua, joke dari hasil overthinking Bocchi yang cukup relate buat kalian yang introvert. Mungkin beberapa dari kalian jadi capek liatnya, tapi buatku justru inilah yang jadi elemen utama yang bikin aku betah nonton anime ini. Apalagi, setiap Bocchi overthinking selalu ditampilkan gaya animasi yang berbeda-beda, mulai dari stop motion sampai 3D. Yang ketiga, backsoundnya yang selalu tepat di berbagai adegan, entah pas adegan development Bocchi mulai terbentuk, ketika lagi serius, maupun pas lagi nyantai. Yang keempat, aku salut sama para seiyuu atau voice aktornya karena berhasil menghidupkan karakter-karakter di anime ini yang membuatnya jadi cukup ikonik. Yang kelima, beberapa kadang diselipkan tips dari manggung sampai hal sepele seputar band, jadi cocok buat kalian yang pengen bikin band sendiri. Yang keenam, pastinya adalah lagu orisinal dari Kesoku Band, namanya juga J-pop, ya kalian pasti familiar lah dengan style yang dibawa band ini. Yang kurang suka dari anime ini yang pertama nggak ada karakter cowoknya anjir, paling-paling cuma bapaknya Bocchi doang. Yang kedua seperti biasa, karena di sini karakternya cewek semua, jadi banyak omongnya. Untuk karakternya ada Hitori atau kita panggil aja Bocchi, MC kita yang jago main gitar dan terkenal di dunia maya, tapi masih sulit berinteraksi dengan orang lain. Nijika, ketua Kesoku Band di bagian drummer, ia cukup energik dan selalu menyemangati anggotanya. Ryo, bagian bass yang secara penampilan digambarkan sebagai unisex. Dia anak orang kaya, tapi sering ngutang karena boros. Kita, bagian vokalis, sifatnya berkebalikan dengan Bocchi. Rupanya, dia adalah gitaris yang pergi meninggalkan band yang ternyata terungkap alasannya pergi adalah karena dia nggak bisa main gitar. Seika, manajer Steri, sebuah resto sekaligus rumah konser. Kikuri, seorang basis yang doyan mabuk, dikit-dikit minum, mabuk lagi untuk lari dari kenyataan. Lalu keluarganya Bocchi yang selalu support walaupun kadang menganggap Bocchi sering kerasukan setan. 友達と写真なんて一度も撮ったことない。だって友達いなかったから。家族以外と撮った写真はクラスの集合写真くらい。15年生きてきた証がそれしかない私って
Sebagai catatan yang pertama, namanya juga band baru. Sejauh ini tidak ada konflik dan drama antara kru. Toh kalau ada pun mereka akan menanggapinya biasa aja. Ya kalau bisa masukin karakter cowok satu kayak untuk menambah variasi karakter di anime ini. Mungkin ditaruh di bagian angkat-angkat. Yang kedua, di review ini aku tidak bermaksud untuk membandingkan Bojji the Rock dengan anime Legend itu. Tapi kalau boleh memberi penilaian suka yang mana, maybe aku akan menyukai Bojji the Rock karena ceritanya fokus dan konsisten. Tapi aku masih tetap menyukai anime Legend itu secara karakternya. Overall, aku sangat menikmati segala yang dihadirkan anime Bojji the Rock ini. Kalau ada season 2-nya, aku harap mereka bisa mempertahankan apa yang dicapai di season pertama ini. Kalau ada. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan yang kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat adsense. Jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone, bye.